Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini, sampai waktu ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi di bulan Ramadan 1447 Hijriah. Sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan bersama keluarga, sahabat serta umatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan khusus bagi seluruh umat muslim. Selain sebagai waktu untuk berpuasa dengan menahan lapar, haus, dan hawa nafsu, bulan ini juga menjadi kesempatan berharga untuk memperkuat iman dan takwa kita, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana kewajiban yang telah diberikan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu ada beberapa cara untuk meningkatkan keimanan dan takwa di bulan Ramadan. Yang pertama, membaca Al-Quran, khususnya para lelaki setelah sholat tarawih dan tadarus di masjid, itu lebih baik. Yang kedua, memperbanyak zikir, istighfar, dan sholawat. Yang ketiga, memperbanyak doa ketika sahur, karena di dalam doa ketika kita sahur itu adalah doa yang sangat mustajab. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakatus sahru rawafi fa inna syahrur. Yang artinya, makan sahurlah karena di dalamnya terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1910. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa salah satu bentuk keberkahan dari makan sahur adalah karena pada waktu tersebut seseorang terbangun untuk berzikir dan berdoa di waktu yang tepat, yaitu berdoa di sepertiga malam. Itu adalah waktu-waktu yang istimewa. Saat itu rahmat Allah diturunkan dan doa serta permohonan ampun atau istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala di bulan. Selain itu, puasa Ramadan adalah madrasah spiritual untuk mencapai derajat takwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang difirmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya sampaikan sebelumnya, hal ini dicapai dengan melatih kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan keikhlasan, serta memperkuat kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi, yang pada akhirnya membentuk karakter muslim sejati. Berikut adalah cara meraih derajat takwa melalui puasa Ramadan. Pengendalian hawa nafsu. Puasa mendidik untuk menahan lapar, menahan dahaga, dan syahwat yang menjadi dasar pengendalian diri dari maksiat. Meningkatkan kesabaran, menahan emosi, dan menahan kala kita sedang
berbuat kemarahan, atas penderitaan fisik selama puasa, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan kualitas ibadah selain puasa, meningkatkan ibadah tambah seperti tarawih, tadarus Al-Quran, dan bersedekah, memaksimalkan ketakwaan, menjaga lidah dan perilaku, menghindari ghibah atau menggunjing, fitnah, dan perkataan kotor untuk menjaga kesucian dari puasa. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanamkan kejujuran dan keikhlasan. Puasa adalah ibadah tersembunyi yang melatih kejujuran, karena hanya individu dan Allah yang tahu apakah ia benar-benar berpuasa. Refleksi diri dan empati, merasakan lapar menumbuhkan kepedulian sosial, mendorong kedermawanan melalui zakat dan sedekah. Derajat takwa yang diraih di bulan Ramadan diharapkan terus konsisten, dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setelah bulan suci Ramadan, yaitu bulan Syawal. Rob kita yang maha berkah, maha tinggi turun ke langit ke dunia pada sepertiga malam terakhir. Kemudian dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku akan kabulkan. Siapa yang memohon kepadaku pasti akan kuberi. Dan siapa yang mohon ampunan kepadaku pasti akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 1945. Dari Anawi rahimahullah menjelaskan bahwa waktu tersebut adalah waktu saat tersebarnya rahmat Allah, di mana banyak permintaan yang dikabulkan, doa yang diterima, dan nikmat yang mencapai kesempurnaan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, iktikaf adalah tinggal di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk waktu yang singkat maupun dalam durasi yang lebih lama. Karena berlama-lama di masjid adalah tugas kita di bulan Ramadan agar meningkatkan ketakwaan dan menambah ibadah kita. Yang kelima atau yang terakhir itu perbanyak sedekah. Pada bulan Ramadan setiap kebaikan akan dilipat gandakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu wasallam bersabda, yang artinya setiap amal kebaikan yang dilakukan manusia akan diberi balasan berlipat ganda oleh Allah, mulai dari 10 hingga 700 kali lipat. Namun Allah Ta'ala berfirman, yang artinya kecuali ibadah puasa, karena puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya, sebab orang yang berpuasa itulah orang yang bertakwa kepadaku. Muslimin muslimah rahimakumullah, meninggalkan nafsu dan makanan demi aku, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Bahkan aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Dalam keterangan lain disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari 1904 yang berbunyi, qallallahu kala amalin nabiyina malahu illa salam fa innahu li, yang artinya segala amal perbuatan manusia adalah miliknya kecuali puasa. Ibadah puasa itu khusus untukku. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan, yang artinya setiap amal ibadah berfungsi sebagai penebus dosa kecuali puasa. Ibadah puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Dan akhirnya pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kaum muslimin untuk seluruh pemirsa yang melihat, mari kita akhiri, mari kita ubah setiap nasihat menjadi tindakan nyata. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita dalam kebaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga menjadi bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang luput dari perkataan saya, itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.